Suara Serak ke-122. Novel 9 Sutra Matahari 2091 hingga 2100. Energi jiwa yang dilepaskan oleh Ye Tianfei bertabrakan dengan energi jiwa dari 6 Master Setengah Kaisar, langsung menyebabkan ruang runtuh, menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Energi jiwa yang tak ada habisnya menyapu ke segala arah, membunuh banyak makhluk yang tidak punya waktu untuk melarikan diri. Pertarungan di level setengah kaisar terlalu menakutkan. Selama makhluk biasa sedikit terpengaruh, konsekuensinya akan sangat menghancurkan. Terlalu menakutkan, larilah. Makhluk-makhluk di sekitarnya begitu ketakutan hingga mereka buang air kecil dan lari dengan putus asa. Miao Ziqiong dan Xiao Fei tidak merasakan apa-apa karena dilindungi oleh Ye Tianfei. Bagaimana mungkin energi jiwa anak ini begitu kuat sehingga dia bisa menahan serangan kita berenam bersama-sama? Seorang Master Setengah Kaisar dari klan Jiao berteriak kaget. 5 Master Setengah Kaisar lainnya juga tidak dapat mempercayainya. Setengah Kaisar Junior sebenarnya memiliki energi jiwa yang begitu kuat. Aku bilang kalau kamu berani mengambil tindakan, aku akan segera membunuh cucumu, tapi kamu tetap mengambil tindakan. Maaf, cucumu ini harus mati. Dengan lambaian lengan bajunya, Ye Tianfei pertama-tama memindahkan ibunya dan Xiao Fei ke menara pantom, lalu mengangkat Miao Haoyu dan berkata sambil mensibir. Kamu binatang kecil, beraninya kamu. Pangeran besar itu meraung dengan marah. Tentu saja aku berani. Ye Tianfei mensibir. Kakek, selamatkan aku secepatnya. Nak, lepaskan aku segera, kalau tidak. Miao Haoyu merasakan niat membunuh yang kuat yang berasal dari Ye Tianfei, dan sangat ketakutan hingga dia berteriak. Engah. Sebelum Miao Haoyu menyelesaikan kata-katanya, telapak tangan Ye Tianfei bergetar, dan energi spiritual yang menakutkan menghancurkan Miao Haoyu menjadi bola kabut darah, menghancurkan badan dan jiwa. Nak, kamu pantas mati karena membunuh cucuku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pangeran tertua melihat cucunya sekarat secara tragis di hadapannya, matanya terbelah, dan dia meraung dengan ganias. Hei, apa artinya ini? Ini hanyalah permulaan. Penganiayaan yang Anda lakukan terhadap keluarga kami selama bertahun-tahun masih perlu diselesaikan. Bahkan jika kamu melepaskanku, aku tidak akan melepaskanmu. Ye Tianfei tersenyum dingin. Kamu binatang kecil, mati. Pangeran Agung. Terlihat gile, dia mendatangi Ye Tianfei untuk membunuhnya. Aku melihatnya meninju, dan seekor burung merah menyala ilusi bergegas keluar dari belakang. Badannya terbakar dengan nyala api yang bergulung, ia mengeluarkan teriakan bernada tinggi, dan bergegas menuju Ye Tianfei. Gemuruh. Tinju sang pangeran besar terus mengembang, dan seiring dengan burung merah yang menyala-nyala, seluruh dunia berguncang. Ye Tianfei mengatupkan kedua telapak tangannya lalu mendorong ke depan. Titik cahaya keemasan muncul dan bergegas ke depan. Gemuruh. Saat berikutnya, ledukan besar yang mengerikan terjadi di titik cahaya keemasan ini, yang langsung menghancurkan ruang di sini, dan lubang hitam ruang gelap muncul. Tinju sang pangeran besar terhalang oleh ledukan mengerikan ini, memaksanya mundur dalam jarak jauh. Matahari meleduk. Teknik kekaisaran lainnya. Efeknya tidak ideal. Ye Tianfei sedikit tidak puas dan mengerutkan kening. Sebelum datang ke alam Suzaku, Ye Tianfei berlatih 3 seni kekaisaran, yaitu tombak hiukum, ledukan api, dan tinju tak terbatas. Di saat yang sama, Ye Tianfei juga memahami bahwa Pangeran Agung ini pasti sangat kuat. Karena salah satu klonnya memiliki kekuatan tempur seperti itu. Anda tahu, meskipun Ye Tianfei hanya setengah kaisar junior dalam hal ranah sekarang, kekuatan tempurnya secara keseluruhan sudah setara dengan setengah kaisar senior. Nak, pergilah ke neraka. Penyihir tua itu tiba-tiba muncul di belakang Ye Tianfei, mengatupkan kedua telapak tangannya, dan cangkang kura-kura besar keluar dari badannya, memancarkan tekanan energi yang agung, berputar dengan cepat, terus menguat, dan menekan Ye Tianfei. Kapan? Ye Tianfei meninjunya, dan tinju besar keluar, berteleportasi, dan bertabrakan dengan cangkang kura-kura, membuat suara yang sangat besar. Cangkang kura-kura langsung terhempas. Tinju tak terbatas. Faktanya, kekuatan paling kuat dari ujian Kuan adalah untuk serangan diam-diam. Satu pukulan dapat langsung melintasi banyak ruang dan mengenai sasaran yang jauh tanpa ada yang menyadarinya. Semuanya, hati-hati. Meski level anak ini rendah,
kemampuan bertarungnya sangat kuat. Teriak penyihir tua itu. 4 naga melintasi langit, melepaskan tekanan energi yang menakutkan dan menghantam Ye Tianfei. Setiap naga memiliki panjang 1000 meter, dengan badan setebal pegunungan memberi orang rasa penindasan yang sangat besar. Dengan pemikiran Ye Tianfei, sebuah roda bundar besar muncul dari belakang, dan 9 binatang dewa bekerja sama di roda bundar untuk mendorong roda raksasa itu ke depan. Dengan keras, seekor naga tidak bisa menghindarinya dan terjatuh di tempat. Di antara 4 tuan setengah kaisar dari klan Jiao, 3 adalah setengah kaisar junior dan 1 adalah setengah kaisar perantara. Kemudian, 2 setengah kaisar junior lainnya dari klan Jiao tersingkir oleh roda totem 9 istana. Ye Tianfei melintas, sangat cepat, dan tiba-tiba di depan setengah kaisar junior dari suku Jiao. Ye Tianfei memukulnya. Saat ini, kekuatan fisik Ye Tianfei telah mencapai sekitar 10.000 naga. Dengan satu pukulan dengan seluruh kekuatannya, dia dapat dengan mudah mengalahkan setengah kaisar perantara. Kekuatan fisik yang sangat menakutkan mengalir keluar dan menyelimuti setengah kaisar junior suku Jiao, menenggelamkannya dalam sekejap. Selain kekuatan fisik yang menakutkan, ada juga ribuan guntur dan kilat tebal, seperti naga tebal, bergegas menuju tuan setengah kaisar. Semuanya, bantu aku. Setengah kaisar junior merasakan kekuatan fisik menakutkan yang terkandung dalam tinju Ye Tianfei, dan wajahnya berubah liar karena ketakutan, dan dia berteriak. Tapi sudah terlambat. Tinju Ye Tianfei tidak hanya mengandung kekuatan yang menakutkan, tetapi juga sangat cepat, tiba-tiba mengenai dia di depannya, membuatnya tidak dapat menghindarinya. Setengah kaisar junior dari klan Jiao bingung dan tidak punya jamuihan selain memukul Ye Tianfei. Bang! Tinju Ye Tianfei menyapu, dan dengan satu pukulan, penguasa setengah kaisar dari suku Jiao meleduk dan berubah menjadi bola kabut darah. Wah! Kamu menghancurkan badanku. Badan jiwa dari tuan setengah kaisar muncul di kejauhan, berteriak dengan sedih. Badan jiwanya terbungkus kabut darah dalam jumlah besar, dan menggeliat dengan cepat, bersiap untuk mengatur ulang badannya. Vitalitas master setengah kaisar ini agak kuat. Selalu dikatakan bahwa suku Jiao memiliki vitalitas yang sangat kuat, dan sekarang tampaknya memang demikian. Ye Tianfei melirik tuan setengah kaisar dari klan Jiao dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sendiri. Dengan pertarungan Ye Tianfei, dengan kekuatan seperti itu, dia dapat dengan mudah membunuh setengah kaisar junior dalam sekejap. Setengah kaisar junior dari suku Jiao ini menderita pukulan dari Ye Tianfei, tetapi badan jiwanya sebenarnya abadi. Saat berikutnya, sosok tinggi dengan kabut darah mengerikan muncul di samping tuan setengah kaisar. Dia membuka mulutnya dan menyedotnya, mengeluarkan kekuatan hisap yang kuat, dengan paksa menyerap esensi dan darah aslinya. Klon vampir. Klon vampir ini telah menyerap esensi darah dari banyak master setengah kaisar beberapa waktu lalu, dan sekarang kekuatan tempurnya setara dengan setengah kaisar tingkat menengah, bahkan mendekati setengah kaisar tingkat tinggi. Sekarang klon vampir menggunakan kekuatan magis pengontrol darah, master setengah kaisar ini tidak mampu menolaknya. Esensi dan darah asli saya, dasar dari badan saya yang telah ditata ulang, Anda sebenarnya merampas esensi dan darah asli saya, hentikan. Tuan setengah kaisar dari klan Jiao ini sangat ketakutan hingga dia berteriak ngeri. Namun dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, semua esensi dan darah aslinya diserap oleh klon vampir. Hanya ada satu badan jiwa yang tersisa. Nak, tunggu saja, aku akan mengingat dendam hari ini. Aku akan membalas dendam padamu. Badan jiwa setengah kaisar junior tidak berani tinggal, jadi dia berbalik dan lari. Ci! Ye Tianfei mengulurkan tangannya, dan tombak hiukum muncul di telapak tangannya, dan dia melemparkannya ke badan jiwa setengah kaisar junior. Engah! Tombak hiukum menembus udara, secara akurat memakukan badan jiwa setengah kaisar junior, dan kemudian meleduk menjadi kehampaan. Pada saat ini, setengah kaisar junior lainnya dari suku Jiao dikerumuni oleh 2 binatang dewa, merobek separuh badannya dan mengeluarkan raungan nyaring. Engah! Ye Tianfei mengangkat tombak hiukum dan melemparkannya dengan keras, langsung menusuk kepala setengah kaisar junior. Membunuh master setengah kaisar lainnya. Karena Ye Tianfei membunuh orang begitu cepat, pangeran dan penyihir tua tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Pada saat ini,
dua tuan setengah kaisar yang tersisa dari klan Jiao dikepung oleh binatang suci lainnya, berjuang untuk bertahan, dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Sebelum mereka mengambil tindakan, mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan tempur Ye Tianfei begitu menakutkan, dan dia dengan mudah membunuh dua setengah kaisar junior. Nak, kamu benar-benar membunuh tuan dari klan Jiao kami. Kamu telah menyebabkan masalah besar. Kami, klan Jiao, pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Ketika pangeran kedua dari suku Jiao melihat bahwa dua dari empat tuan setengah kaisar yang dia bawa benar-benar mati, dia terkejut dan marah, dan meraung ke arah Ye Tianfei. Dasar binatang kecil, jangan mencoba menjadi kejam. Dalam kemarahan, pangeran besar bergegas ke depan Ye Tianfei, mengangkat puncak menara merah 9 lantai, dan meledukkannya ke arah Ye Tianfei. Penyihir tua itu juga bergegas pada saat yang sama, mengorbankan cangkang kura-kura lagi, dan menekan Ye Tianfei. Keduanya adalah senjata ajaib tingkat setengah kaisar. Dang-dang, Ye Tianfei meninju 2 kali berturut-turut, membuat 2 senjata sihir setengah kaisar terbang menjauh. Belum lama ini, setelah Ye Tianfei menerobos ke level setengah kaisar junior, dia segera menggunakan teknik senjata inkarnasi klan Tianjin untuk menyempurnakan dan menggabungkan lusinan senjata sihir setengah kaisar ke dalam badannya. Badan Ye Tianfei sekarang berisi lusinan senjata ajaib setengah kaisar. Bahkan jika 2 senjata ajaib setengah kaisar mengenai badan Ye Tianfei secara langsung, mereka tidak akan bisa melukai Ye Tianfei. Terlebih lagi, Ye Tianfei memiliki kekuatan fisik yang mengerikan dan bisa langsung dihempaskan. Kekuatan bertarung anak ini terlalu kuat. Setelah melihat ini, Pangeran Agung dan penyihir tua mengecilkan mata mereka, menunjukkan ekspresi ketakutan. Saat ini, hampir separuh makhluk di sekitar alun-alun telah hilang. Karena begitu banyak master setengah kaisar yang mengambil tindakan di sini, makhluk biasa tidak berani tinggal di sini lagi. Bagi makhluk dengan kekuatan rata-rata, selama mereka sedikit terpengaruh oleh pertempuran tingkat tinggi yang mengerikan ini, konsekuensinya tidak dapat diubah. Lebih baik menjauh darinya. Pada saat yang sama, banyak anggota suku Miao yang ingin memasuki Gua Suzaku dan tidak berminat untuk tinggal di sini untuk menonton. Hanya sejumlah kecil Pangeran Agung dan anak buah penyihir tua yang masih ada. Baiklah, aku tidak ingin membuang waktu bersamamu lagi. Ibu dan Xiao Fei akan memasuki Gua Suzaku. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Pangeran Agung dan penyihir tua di depannya hanyalah 2 klon, dan Ye Tianfei tidak berniat membuang waktu lagi dengan mereka. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memindahkan 10 master setengah kaisar keluar dari menara Tiandao dan bergegas maju bersama. Bagaimana mungkin? Pangeran dan penyihir tua tercengang ketika mereka melihat 10 tuan setengah kaisar tiba-tiba muncul di samping Ye Tianfei. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. 10 tuan setengah kaisar bergegas menuju penyihir tua dan Pangeran Agung pada saat yang bersamaan. 10 master setengah kaisar ini semuanya adalah setengah kaisar tingkat tinggi, semuanya berasal dari zaman kuno, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Di bawah pengepungan 10 tuan setengah kaisar ini, penyihir tua dan pangeran besar jatuh ke dalam pengepungan yang ketat dalam sekejap dan mulai kalah. Ye Tianfei mendatangi master setengah kaisar junior dari klan Jiao dan meninjunya. Kekuatan fisik lebih dari 10.000 naga dilepaskan, menyebabkan efek visual yang menakutkan. Dimanapun kepalan tangan bersentuhan, ruang besar di depannya terdistorsi, dan kemudian mulai pecah dan riuntuh. Master setengah kaisar junior sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi dia menemukan bahwa dia ditekan oleh kekuatan fisik mengerikan yang dilepaskan oleh tinju Ye Tianfei dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Ye Tianfei mendorong tinjunya secara horizontal, langsung menghajar setengah kaisar junior menjadi bola kabut darah, menghancurkan badan dan jiwa. Kali ini, Ye Tianfei dengan sengaja meningkatkan kekuatannya dan secara khusus mengunci badan jiwanya, sehingga memiliki efek membunuhnya dengan 1 pukulan. Sekarang giliranmu. Ye Tianfei berbalik dan melihat tuan setengah kaisar terakhir dari klan Jiao. Ini adalah master setengah kaisar tingkat menengah. Pangeran kedua, ayo pergi. Master setengah kaisar dari klan Jiao telah lama kehilangan semangat juang ketika dia melihat kekuatan bertarung Ye Tianfei begitu menakutkan, dan ada begitu banyak master setengah kaisar di sampingnya. Dia ketakutan. Melompat, berbalik dan bergegas ke sisi pangeran kedua, bersiap untuk membawanya pergi.
Hai, sekarang setelah Anda mengambil tindakan terhadap saya, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Dan kamu, bukankah kamu terus-menerus mengatakan bahwa kamu akan mengambil adikku kembali? Ye Tianfei tidak mau membiarkan mereka pergi, jadi dia menggunakan teknik teleportasi luar angkasa untuk mengejar mereka berdua dalam satu langkah, dan berkata sambil mensibir. Nak, jika kamu membunuh 3 tuan dari klan Jiao kami, musuh klan Jiao ini pasti akan datang kepadamu untuk meminta balasan. Tuan setengah kaisar dari klan Jiao berteriak dengan tajam, menyingsingkan lengan bajunya, menggulung pangeran kedua, dan mengambil satu langkah ke depan, seperti meteor yang mengejar bulan, dan bergegas ke kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan. Pembalikan waktu. Ye Tianfei tersenyum dingin dan bergumam pelan. Kekuatan energi waktu dan hiukum yang kuat meletus seketika, menyebar dengan sangat cepat, dan segera menyelimuti tuan setengah kaisar dan pangeran kedua dari klan Jiao. Tiba-tiba, tuan setengah kaisar dan pangeran kedua merasa ngeri saat mengetahui bahwa mereka tidak hanya tidak dapat pergi, tetapi badan mereka ditarik oleh kekuatan yang menakutkan dan mereka terus mundur. Sebelum datang ke alam burung Vermilion, Ye Tianfei telah memurnikan dan menyerap hampir seluruh kristal waktu dan kristal ruang di badannya. Kristal energi waktu dan kristal energi ruang telah meningkat pesat. Selain itu, Ye Tianfei tiba-tiba mencapai alam setengah kaisar, dan semua aspek energi dan hiukum telah ditingkatkan secara nyata. Oleh karena itu, teknik pembalikan ruang dan waktu yang sekarang dilakukan Ye Tianfei begitu kuat sehingga bahkan Master setengah kaisar pun dapat melakukannya. Ditahan. Tidak bagus. Tuan setengah kaisar dari klan Jiao menjadi pucat karena ketakutan. Tinju Ye Tianfei telah menghantam udara, menghancurkan kepala tuan setengah kaisar menjadi beberapa bagian dengan satu pukulan. Wah, kamu benar-benar membunuh semua master yang kubawa. Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam klan Jiao kita? Pangeran kedua dari klan Jiao meraung. Aku berani melakukan pembunuhan besar-besaran di alam burung Vermilion. Apa menurutmu aku akan takut padamu klan Jiao? Ye Tianfei mensibir, mengulurkan tangan dan meraih pangeran kedua, menyegelnya, dan kemudian memindahkannya ke menara pantom. Pada saat ini, beberapa teriakan terdengar. 4 master setengah kaisar yang dilepaskan oleh Ye Tianfei pertama kali telah membunuh kelima master setengah kaisar dari suku Miao pengepungan orang tua. Prosesi penyihir dan pangeran besar. Saat ini, ada 15 tuan setengah kaisar yang mengepung penyihir tua dan pangeran agung. Mereka tidak dapat melawan sama sekali, dan badan mereka telah dipatahkan beberapa kali berturut-turut. Tampaknya pangeran agung dan penyihir tua memang adalah master setengah kaisar terkuat di alam burung Vermilion. Mereka hanyalah 2 klon, tapi dengan kekuatan tempur seperti itu, badan asli mereka pasti jauh lebih unggul dari setengah kaisar biasa. Tuan, Ye Tianfei berpikir dalam hati. Pada saat ini, 15 master setengah kaisar berkerumun dan langsung menghajar penyihir tua dan pangeran agung hingga meleduk. Kali ini mereka hancur total secara fisik dan mental. Tidak, pangeran agung dan penyihir sama-sama hancur. Ayo cepat pergi. Ketika sekelompok orang Miao di sekitar melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah ketakutan, dan mereka berbalik dan lari. Bunuh semua orang Miao di sekitar, tidak ada yang tersisa. Kata Ye Tianfei ringan. Pada saat ini, orang-orang Miao yang masih ada semuanya adalah bawahan penyihir tua dan pangeran agung, jadi Ye Tianfei tentu saja tidak sopan. Setelah menerima perintah Ye Tianfei, 15 master setengah kaisar segera bergegas ke segala arah dan mulai membunuh semua orang Miao di sekitarnya dalam sekejap mata. Bu, Xiao Fei, kita memasuki Gua Suzaku sekarang. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memindahkan 15 master setengah kaisar kembali ke Menara Tiandao, lalu melompat ke udara dan menuju Gua Ilahi Suzaku. Apakah kamu benar-benar ingin masuk? Miao Ziqiong tampak enggan. Bu, ayo masuk dan melihat. Xiao Fei berkata pada ibunya. Baiklah. Miao Ziqiong menyentuh kepala Xiao Fei dan melihat harapan di mata putrinya, jadi dia hanya bisa mengangguk setuju. Ye Tianfei menunjukkan gerakannya dan maju tinggi di langit alam Suzaku dengan kecepatan yang mencengangkan. Sepanjang jalan, Ye Tianfei melihat makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam Suzaku bergegas menuju Gua Ilahi Suzaku. Sekelompok makhluk terus berkumpul di sana, seperti belalang yang lewat. Pada saat yang sama, pintu masuk ke Gua Suzaku. Kutu Kupret.
Klonku hancur. Seorang lelaki tua berjubah hitam menunjukkan ekspresi marah. Orang tua ini adalah penyihir tua dari kelompok etnis Miao. Dan itu adalah wujud asli penyihir tua itu. Dia mengirim klon untuk memimpin pernikahan pangeran kedua dari klan Jiao dan Xiao Fei, dan badan utama tiba di pintu masuk dan keluar gua Suzaku terlebih dahulu. Klonku juga hancur. Seorang lelaki tua lain di dekatnya juga berkata dengan marah. Orang tua ini adalah pangeran besar rakyat Miao. Pangeran Agung dan penyihir tua ada di sini. Mereka merasakan klon mereka dihancurkan hampir pada waktu yang bersamaan. Sebagai veteran setengah kaisar master di alam kesempurnaan, keduanya menghabiskan waktu, energi, dan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mengorbankan dua klon, dan kemudian mereka harus mengorbankan klon untuk mendapatkan kekuatan yang mereka miliki saat ini untuk mengatakan bahwa mereka berdua kekuatan tempur klonnya sudah setara dengan master setengah kaisar tingkat tinggi. Saya tidak pernah berpikir itu akan hancur sekarang. Penyihir tua, gua Suzaku terbuka, ayo masuk. Balas dendam atas kehancuran klon akan dibalas setelah dia keluar. Kata Pangeran Agung kepada penyihir tua. Bagus. Penyihir tua itu mengangguk. Dan lainnya. Pertama, siapkan arai jiwa api Vermilion Bird. Integrasikan tanda jiwa kami berdua. Kata penyihir tua itu tiba-tiba. Bagus. Pangeran Agung berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Jadi penyihir tua itu segera mengeluarkan sejumlah besar bendera formasi dan terus membuangnya. Setelah beberapa saat, formasi besar langsung terbentuk, menutupi pintu masuk gua Suzaku dan ruang besar di dekatnya. Formasi ini bisa menghentikan Tuan Setengah Kaisar. Kata penyihir tua itu sambil mensibir. Kemudian penyihir tua dan Pangeran Agung mengukir tanda jiwa mereka ke dalam formasi. Setelah mengatur formasi, penyihir tua dan pangeran besar bergegas ke gua Suzaku dengan pasukan mereka dalam jumlah besar. Segera setelah itu, Ye Tianfei datang ke pintu masuk gua ilahi Suzaku. Ini adalah portal luar angkasa, memancarkan suasana ruang dan waktu yang kuat. Sejumlah besar makhluk dari alam burung Vermilion bergegas menuju pintu masuk dengan aliran yang stabil. Ada formasi. Ye Tianfei berhenti ketika dia melihat Suzaku Fire Soul Array yang diatur oleh penyihir tua. Ye Tianfei merasakan dua aura familiar pada formasi ini, yaitu aura penyihir tua dan Pangeran Agung. Formasi ini bagus. Jika aku memaksa masuk, aku pasti akan ditemukan oleh penyihir tua dan Pangeran Agung. Lupakan saja, biarkan si Tukonger menerimaku. Ye Tianfei melihatnya dan berpikir sendiri. Maka Ye Tianfei meminta si Tukonger untuk menjelma menjadi keturunan suku Miao. Dia menggunakan teknik rahasia tembus pandang untuk menutupi seluruh auranya dan memasuki menara hantu. Oke, kamu bisa masuk sekarang. Kata Ye Tianfei pada si Tukonger. Si Tukonger berbalik dan menyatu dengan sekelompok orang Miao, dan mengikuti mereka masuk. Sayang, Miao Xing, apakah kamu juga memasuki gua ilahi Suzaku? Tiba-tiba, seorang pria Miao melihat ke arah si Tukonger dan bertanya. Miao Chengping, kalian semua masuk, tentu saja aku ingin masuk dan melihat-lihat juga. Jawab si Tukonger. Si Tukonger telah memperoleh semua ingatan Miao Xing dan segera mengungkapkan bahwa anak laki-laki Miao di depannya bernama Miao Chengping. Di antara generasi muda orang Miao, dia adalah anak laki-laki yang sangat biasa dengan sedikit ketenaran dan sedikit status. Tentu saja, Miao Xing yang ditransformasikan oleh si Tukonger juga merupakan karakter yang tidak mencolok. Haha, Gua Zuk adalah tempat asal mula masyarakat Miao kami. Jika Anda memiliki kesempatan seperti itu, tentu Anda harus masuk dan melihatnya. Miao Chengping berkata sambil tersenyum. Kalau begitu jangan bicara omong kosong dan masuklah. Kata si Tukonger. Sesaat kemudian, si Tukonger mengikuti sekelompok murid Miao melalui pintu masuk dan keluar dan berjalan ke gua ilahi Suzaku. Memasuki gua Suzaku, melihat sekeliling, ini benar-benar dunia api. Dan ini adalah dunia merah. Karena ada api yang berkobar-kobar di mana-mana di dunia ini, dan warna apinya adalah merah. Awalnya, alam Suzaku sudah menjadi dunia api. Di alam Suzaku, banyak lokasi, termasuk banyak puncak gunung, terbakar api. Tapi setiap kaki dan setiap inci ruang di gua ilahi Suzaku ini terbakar api. Ini adalah dunia api yang lebih lengkap. Setelah kekuatan jiwa Ye Tianfei merasakannya sejenak,
dia memahami bahwa apa yang disebut Gua Ilahi Suzaku sebenarnya adalah dunia kecil dengan api yang menyala di mana-mana. Dunia kecil ini memiliki energi api yang luar biasa dan hukum kebakaran yang sangat canggih. Bagi makhluk yang mempraktikkan energi dan hukum api, tempat ini hanyalah surga. Wow, energi atribut api yang begitu kaya, hebat. Dengan berlatih di dunia ini, kekuatanku pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Seperti yang diharapkan dari Gua Ilahi Suzaku. Semua anak Miao yang memasuki dunia kecil ini menunjukkan ekspresi terkejut dan berseru. Banyak orang Miao bahkan langsung mengatakan bahwa kekuatan mereka telah meningkat pesat. Lihat, ada sepotong kunang-kunang di depan. Ini adalah bahan obat bermutu tinggi, dan paling cocok untuk kondisi masyarakat Miao kita. Tiba-tiba seseorang berteriak kaget. Segera, semua orang Miao yang datang bersama si Tukonger bergegas maju. Ada hutan besar berwarna merah menyala di depan, dengan buah-buahan merah bergelantungan di pepohonan. Jika dilihat lebih dekat, terlihat seperti versi mini Suzaku. Bu, kecil Fei, keluarlah. Ye Tianfei berpikir sejenak dan memindahkan ibunya dan Xiao Fei langsung keluar dari menara pantom. Dengan kekuatan dan kartu truf Ye Tianfei saat ini, bahkan jika dia menghadapi tuan dan pasukan dari seluruh dunia Suzaku, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sekarang kita sudah memasuki Gua Suzaku, sebaiknya kita biarkan ibu kita dan Xiao Fei keluar dan melakukan beberapa aktivitas. Energi api yang murni, lingkungan ini sangat bermanfaat bagi saya. Xiao Fei baru saja keluar dari menara pantom, segera menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam keadaan mabok. Ye Tianfei melihat Suzaku yang ilusi segera keluar dari badan Xiao Fei, membubung ke langit, dan mulai membubung tinggi di langit, meletus dengan hisapan yang kuat dan mulai menyerap energi atribut api dan hukum dunia. Pada saat yang sama, seekor burung merah keluar dari badan Miao Ziqiong dan terbang ke langit. Kedua Suzaku tampak betah di lingkungan ini, dengan panik menyerap energi dan hukum langit dan bumi. Aura Miao Ziqiong dan Miao Xiao Fei juga perlahan membaik. Pembuluh darah ilahi Suzaku di badan Niang dan Xiao Fei memang merupakan pembuluh darah dewa tercanggih di seluruh masyarakat Miao. Ketika mereka sampai pada lingkungan seperti itu, pembuluh darah ilahi Suzaku akan segera bersemangat dan mereka dapat memperoleh manfaat yang sangat besar. Ye Tianfei merasakan aura ibunya dan Xiao Fei yang perlahan meningkat, dan berpikir dalam hati. Bu, Xiao Fei, ayo kita bergerak bersama di dunia kecil ini. Kamu Tianfei. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, saudaraku, ada buah burung api besar di depan. Saat ini, Xiao Fei melihat hutan buah burung api merah di depannya dan berteriak kaget. Ya, silakan ambil jika kamu mau. Ye Tianfei tersenyum. Bu, biarkan aku mengambilkannya untukmu. Ye Tianfei tahu bahwa budidaya ibunya juga membutuhkan buah burung api ini, jadi dia menghindar dan memimpin untuk bergegas maju. Dalam sekejap mata, Ye Tianfei, si Tukonger, Xiao Fei dan Miao Ziqiong bergegas ke hutan buah burung api dan mulai memetik buah burung api. Saat ini, sudah ada sekelompok anggota Miao yang memetik buah burung api. Miao Xiao Fei. Dia adalah Miao Xiao Fei. Tiba-tiba, seseorang mengenali Xiao Fei dan berteriak kaget. Segera, semua makhluk memandang ke arah Xiao Fei. Apa yang terjadi? Bukankah Miao Xiao Fei menikah dengan pangeran kedua dari suku Jiao? Pernikahan itu sepertinya diadakan hari ini. Mungkinkah setelah pernikahan, alih-alih mengikuti pangeran kedua kembali ke pesawat naga langit, dia malah berlari ke Gua Ilahi Suzaku lagi? Beberapa makhluk yang tidak menghadiri pernikahan tersebut menunjukkan ekspresi ragu. Kamu tidak tahu sesuatu. Sesuatu yang besar terjadi di pernikahan Miao Xiao Fei. Kakaknya tiba-tiba muncul, menghentikan pernikahan tersebut, dan memulai perkelahian dengan Pangeran Agung dan penyihir tua. Lihat, itu adalah saudara laki-laki Miao Xiao Fei. Beberapa makhluk meninggalkan pernikahan Xiao Fei, menunjuk ke arah Xiao Fei dan Ye Tianfei, dan berteriak. Apakah ini saudara laki-laki Miao Xiao Fei? Dia benar-benar berani masuk ke alam Suzaku kita, merusak pernikahan, dan bahkan memulai perkelahian dengan Pangeran Agung dan penyihir tua. Tidak mungkin, apakah dia punya kemampuan? Ketika makhluk lain mendengar ini, mereka semua menatap Ye Tianfei dengan mata terkejut. Semuanya, jika ini masalahnya, maka anak ini adalah musuh rakyat Miao kita.
Dia sebenarnya berani memprovokasi pangeran besar dan penyihir tua. Ini adalah kejahatan berikut. Jika kita menangkapnya dan menyerahkannya kepada pangeran besar dan penyihir tua, klan pasti akan mendapat banyak hadiah. Beberapa pria Miao menatap Ye Tianfei dengan mata tajam dan berkomunikasi dengan berbisik dengan niat buruk. Ye Tianfei, Xiao Fei, Miao Ziqiong, dan Situ Konger sudah memetik buah burung api dengan cepat, dengan jijai memandang anak-anak Miao. Ini hanyalah beberapa peran kecil. Ayo kita lakukan. Orang ini berani datang dan menimbulkan masalah bagi kami orang Miao. Dia jelas tidak menganggap serius kami orang Miao dan tidak boleh dibiarkan. Jatuhkan dia dulu, ini pencapaian yang luar biasa. Seorang pria kurus dengan mata seram berkata dengan dingin. Hancurkan mereka bertiga. Pria itu menambahkan. Begitu dia selesai berbicara, pria itu, bersama selusin orang Miao, mulai bergerak dan mengepung Ye Tianfei. Saudaraku, nama orang ini adalah Miao Yuguan. Dia adalah putra dari putra tertua Pangeran Agung. Dia cukup terkenal di kalangan generasi muda masyarakat Miao. Dia sengaja membuat masalah bagi kita. Xiao Fei melirik pria yang memimpin dan berbisik kepada Ye Tianfei. Oh, dia juga cucu dari Pangeran Agung. Tampaknya populasi garis keturunan pangeran tertua cukup besar. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Ye Tianfei tidak bisa menahan cibiran setelah mendengar kata-kata Xiao Fei. Sesaat, selusin murid Miao mengepung Ye Tianfei, Situ Konger, Miao Ziqiong dan Xiao Fei, semuanya mensibir. Kalian bertiga adalah pengkhianat orang-orang Miao. Sekarang ikat tanganmu saja. Miao Yuguan melirik Ye Tianfei dan yang lainnya dan berkata dengan dingin. Miao Xing, apakah kamu ingin bergaul dengan mereka bertiga? Seorang pria Miao menatap Situ Konger dengan tajam dan berkata. Situ Konger kini telah menjelma menjadi Miao Xing, dan banyak anak Miao yang mengenalnya. Aku hanya ingin bersama mereka, bisakah kamu peduli? Jika aku tidak akur dengan mereka, bagaimana aku bisa akur dengan kalian para karakter kecil? Situ Konger tersenyum tipis. Situ Konger sangat menyadari kekuatan dan kartu truf Ye Tianfei saat ini, dan dia benar-benar menganggap anak-anak Miao di depannya sebagai karakter kecil yang tidak penting. Karena sekarang lawan sebenarnya Ye Tianfei adalah penyihir tua dan Pangeran Agung. Miao Xing, kamu sangat berani. Beraninya kamu berbicara dengan sepupu Yuguan dengan nada seperti itu. Kamu benar-benar kutu kupret. Segera minta maaf. Jika tidak, Anda akan ditangkap dan dihukum dengan kejahatan yang sama seperti mereka bertiga. Seorang pria Miao di sebelah Miao Yuguan berteriak dengan tajam. Ayo kita lakukan. Berhenti bicara omong kosong dan tangkap mereka berempat. Wajah Miao Yuguan menjadi gelap. Bagus. Selusin orang Miao menjawab serempak, lalu bergegas maju pada saat yang sama, siap mengambil tindakan. Saya tidak tahu apa maksudnya. Ye Tianfei sibuk memetik buah burung api dan mengabaikan selusin anak Miao ini. Ketika dia melihat bahwa mereka ingin mengambil tindakan, dia tidak bisa menahan senyum dingin, lalu mengulurkan tangannya yang besar. Gemuruh. Tangan besar Ye Tianfei terus mengembang, melepaskan tekanan energi tingkat setengah kaisar, membanjiri langit dan bumi, menutupi masa lalu. Meskipun Ye Tianfei hanya memiliki kekuatan setengah kaisar junior, energi spiritual yang dimilikinya sudah setara dengan setengah kaisar senior, atau bahkan setengah kaisar sempurna. Bagaimana anak-anak Miao di depan mereka bisa menanggungnya? Bang bang. Selusin orang Miao ditekan dengan rapi dan jatuh ke tanah dalam sekejap. Kemudian mereka jatuh ke tanah, seolah-olah mereka membawa gunung suci yang menakutkan di punggung mereka meleduk. Bagaimana mungkin? Kenapa dia, yang satu generasi dengan kita, memiliki energi dan tekanan yang begitu menakutkan? Masing-masing dari selusin orang Miao menjadi pucat karena ketakutan dan berjuang mah-teihan untuk bangun, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Saat berikutnya, selusin anak Miao ini ditangkap oleh Ye Tianfei dengan satu tangan dan dipegang di telapak tangannya. Nak, aku Miao Yuguan, dan kakekku adalah pangeran besar rakyat Miao. Jika kamu berani mempermalukanku, kakekku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Miao Yuguan berteriak dengan ekspresi tajam. Jika kamu tidak mengingatkanku, aku hampir lupa. Saya telah membunuh Miao Haoyu. Tampaknya dia adalah cucu dari pangeran besar. Bunuh kamu sekarang, kata Ye Tianfei sambil mensibir.
Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei segera melepaskan energi yang kuat dan menyelimuti Miao Yuguan. Hanya dengan sedikit kejutan, dia bisa diguncang menjadi bola kabut darah. Apakah kamu membunuh Miao Haoyu? Ketika Miao Yuguan mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga dia kencing di celana dan wajahnya menjadi lebih putih dari kertas. Karena Miao Haoyu juga merupakan cucu dari pangeran besar, karena pihak lain dapat membunuh Miao Haoyu, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Selamatkan hidupmu, jangan bunuh aku. Miao Yuguan akhirnya mulai mengalah dan berteriak. Kenapa aku harus mengampunimu? Kata Ye Tianfei ringan. Miao Yuguan tidak berkata apa-apa untuk sesaat, dan wajahnya memerah karena menahan diri. Kamu bisa mati, kata Ye Tianfei acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei siap membunuh Miao Yuguan. Tidak, saya punya berita tentang Gua Suzaku, yang mungkin menarik bagi Anda. Jika Anda tidak membunuh saya dapat memberi tahu Anda. Saya mempelajarinya dari kakek saya. Miao Yuguan merasakan niat membunuh yang kuat dari Ye Tianfei dan sangat ketakutan hingga dia berteriak putus asa. Oh, berita tentang Gua Suzaku. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu hidup untuk saat ini. Namun, sebaiknya kamu tidak berbohong padaku, jika tidak, aku akan memutuskan hidupmu. Ye Tianfei berpikir sejenak, lalu menyegel Miao Yuguan dan selusin orang Miao lainnya, lalu memindahkan mereka ke menara pantom. Teruslah memetik buah kunang-kunang. Ye Tianfei berkata pada Si Tukonger, ibunya dan Xiao Fei. Awalnya ada sekelompok anak-anak Miao yang memetik buah burung api di hutan ini, tetapi ketika mereka melihat kekuatan bertarung Ye Tianfei yang luar biasa, menangkap lebih dari selusin orang seperti ayam, mereka semua ketakutan dan melarikan diri. Oleh karena itu, semua buah burung api di hutan ini adalah milik Ye Tianfei dan beberapa orang lainnya. Setelah memetik buah burung api, Ye Tianfei memimpin dan menuju ke depan. Skala dunia kecil ini nampaknya sangat bagus, dengan pegunungan, dataran, dan medan yang bervariasi. Oke, sekarang kamu bisa memberitahuku informasi apa yang kamu ketahui tentang Gua Suzaku. Ye Tianfei menarik Miao Yuguan keluar dari menara pantom, membawanya ke depannya seperti ayam, dan bertanya dengan dingin. Jika aku memberitahumu, maukah kamu melepaskanku? Miao Yuguan bertanya. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengajukan begitu banyak pertanyaan. Anda hanya punya 2 jamuihan sekarang, berbicara, atau mati. Kata Ye Tianfei acuh tak acuh, terlihat sangat kejam. Kubilang, jangan bunuh aku. Miao Yuguan sangat ketakutan hingga dia menjadi pucat ketika terpengaruh oleh niat membunuh Ye Tianfei. Sejak dia mengetahui bahwa Miao Haoyu meninggal di tangan Ye Tianfei, dia ketakutan. Dia tidak berani menunjukkan statusnya di depan Ye Tianfei, dan hanya bertanya bagaimana cara bertahan hidup. Sebelum saya masuk, saya mendengar ayah saya menyebutkan bahwa setelah kakek saya dan penyihir tua bergabung untuk memasuki Gua Suzaku, mereka akan mencari istana kuno. Ada kerangka Suzaku di istana itu. Konon jadilah kerangka yang ditinggalkan oleh binatang mitos asli Suzaku. Itu berisi garis keturunan asli Suzaku. Nenek moyang orang Miao kita sebenarnya berasal dari ras manusia. Belakangan, karena mereka memasuki Gua Ilahi Suzaku dan secara tidak sengaja masuk ke istana kuno, mereka memperoleh sebagian garis keturunan asli Suzaku dari kerangka Suzaku dan menyatukannya ke dalam badan mereka, sehingga mereproduksi kita. Saya pernah mendengar kakek saya berkata bahwa sebenarnya, meskipun orang Miao kami mengaku sebagai keturunan Suzaku, kami hanya memiliki sebagian darah asli Suzaku di dalam darah kami dan bukan keturunan sebenarnya dari monster mitos Suzaku. Kata Miao Yuguan. Untuk bertahan hidup, dia tidak mempedulikan apapun dan mengatakan apapun yang dia tahu. Apakah ada kerangka yang ditinggalkan oleh binatang suci Suzaku yang asli di Gua Ilahi Suzaku? Ye Tianfei sedikit terkejut saat mendengar ini. Meskipun Ye Tianfei sudah menebak ini sebelumnya, binatang mitos Suzaku yang sebenarnya adalah keberadaan yang menakutkan dari atas. Sebelumnya, seumur hidup yang lalu, setelah Ye Tianfei menjadi kaisar surga, dia secara tidak sengaja mengetahui berita kuno. Para ahli di tingkat kaisar surga hanya bisa dibunuh seketika di depan binatang dewa sejati. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya makhluk mitos yang sebenarnya.
Apalagi di Gua Suzaku ini sebenarnya terdapat kerangka peninggalan monster mitos Suzaku. Ini kabar yang mengejutkan. Di mana istana kuno itu? Ye Tianfei berpikir sejenak dan bertanya. Sekarang dia mengetahui beritanya, Ye Tianfei ingin pergi ke istana untuk melihatnya apapun yang terjadi. Dan Ye Tianfei mengerti bahwa hal yang paling berharga di Gua Suzaku adalah kerangka Suzaku. Jika Anda bisa mendapatkan garis keturunan Suzaku asli yang terdapat di bingkai bagian dalam Suzaku, Anda mungkin bisa mendapatkan garis keturunan Dewa Suzaku yang asli, atau Anda bisa mendapatkan banyak teknik pewarisan garis keturunan atau seni bela diri dari binatang suci klan Suzaku. Meskipun orang Miao di alam Suzaku mengaku sebagai keturunan dari monster mitos Suzaku, nyatanya hanya nenek moyang orang Miao yang memperoleh sebagian dari garis keturunan asli Suzaku di kerangka Suzaku, dan kebanyakan dari mereka hanya milik sebagian kecil. Aku tidak tahu tentang ini, aku baru saja mendengar ayahku menyebutkan bahwa ada istana seperti itu. Terlebih lagi, bahkan kakekku dan penyihir tua tidak mengetahui lokasi spesifik istana tersebut, dan mereka harus memasuki Gua Suzaku untuk menemukannya. Oh, ngomong-ngomong, aku mendengar ayahku mengatakan sesuatu seperti ini. Yuns muncul di kuil Suzaku. Miao Yu Guanlian, dia berkata dengan tergesa-gesa. Kuil Suzaku muncul di awal Yuns. Nah, Anda tidak harus Mahtei untuk saat ini. Ye Tianfei berpikir sejenak, berbicara, dan kemudian memindahkan Miao Yu Guan ke menara pantom. Bu, Xiao Fei, selanjutnya, kita akan menemukan kuil kuno itu. Ye Tianfei berkata pada Miao Ziqiong dan Miao Xiao Fei. Saudaraku, apakah kamu ingin membawa kami menemukan kerangka binatang mitos Suzaku? Xiao Fei bertanya. Ya, Suzaku Divine Vein yang kalian berdua miliki adalah Suzaku Divine Vein tingkat tertinggi di antara orang-orang Miao. Jika kalian bisa mendapatkan garis keturunan asli yang terkandung dalam binatang suci Suzaku, manfaatnya akan sangat besar. Sejak kita masuk jika jadi, cobalah yang terbaik dan jangan lewatkan kesempatan ini. Kata Ye Tianfei pada Xiao Fei. Baiklah, saudaraku, aku mendengarkanmu. Xiao Fei sudah lama ingin mencobanya, dan setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, dia menjadi semakin bersemangat. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Ye Tianfei tersenyum. Terserah kamu. Pokoknya, selama semuanya aman, semuanya akan baik-baik saja. Miao Ziqiong memandangi sepasang anak, mengangguk dan tersenyum. Meskipun dia masih berada di alam Suzaku sekarang, dia sudah terlihat jauh lebih tenang. Dia tahu bahwa putranya sudah menjadi setengah kaisar, dan dia melihat putranya dengan mudah membunuh tuan setengah kaisar lainnya dengan matanya sendiri. Dia juga melihat putranya dengan lebih dari selusin tuan setengah kaisar di sampingnya. Dengan kekuatan keseluruhan seperti itu, cukup untuk menantang seluruh suku Miao. Jadi, dia sekarang tidak terlalu khawatir lagi. Pada saat yang sama, dia merasa sangat terkejut dan bangga di dalam hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa putranya telah tumbuh hingga titik ini dalam waktu sesingkat itu. Berjalan. Ayo lanjutkan. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memimpin Xiao Fei dan mereka bertiga maju. Sepanjang jalan, saya menemukan banyak harta karun yang mengandung energi dan hiukum atribut api, termasuk batu kristal, bahan obat, ramuan, dan bahkan senjata ajaib. Ye Tianfei dan 4 orang lainnya mengandalkan kekuatan mereka yang kuat untuk terus berpartisipasi dalam perampasan kemanapun mereka pergi, dan memperoleh banyak hal. Jika makhluk lain itu tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi, Ye Tianfei biasanya mengabaikan mereka. Tapi begitu seseorang memprovokasi seseorang, Ye Tianfei akan bersikap begitu saja, baik menyegel dan menangkap mereka, atau langsung membunuh mereka. Saudaraku, dunia kecil ini mengandung energi api dan hiukum kebakaran yang sangat canggih. Mungkinkah dulunya adalah kediaman monster mitos Suzaku? Xiao Fei mau tidak mau berkata pada Ye Tianfei. Sulit untuk mengatakannya. Saya memperkirakan ada 2 kemungkinan untuk menjadikan dunia kecil ini seperti sekarang ini. Yang pertama adalah Suzaku jatuh di sini, meninggalkan sejumlah besar energi api murni dan hiukum api. Setelah evolusi lambat dalam jangka waktu yang lama, adalah mungkin untuk mengubah dunia kecil ini dan sepenuhnya mengubahnya menjadi dunia atribut api. Energi dan hiukum yang dimiliki oleh monster mitos Suzaku begitu kuat sehingga dapat dengan mudah mengubah lingkungan dunia kecil.
Kemungkinan kedua adalah bahwa dunia kecil ini dulunya milik monster mitos Suzaku. Tempat tinggal. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Begitu, saudaraku, kamu tahu banyak. Xiao Fei menjulurkan lidahnya dan berkata, "Hei, Feier, lihat, apa yang ada di depan itu." Tampaknya ada banyak tumbuhan eksotis berukuran besar yang terbuat dari api. Pada saat ini, Miao Ziqiong tiba-tiba menunjuk ke depan, sedikit terkejut, dan berkata. Ye Tianfei dan Xiao Fei segera melihat ke arah yang ditunjuk oleh Miao Ziqiong. Saya melihat sebuah lembah luas di suatu tempat di depan saya. Ada rumput aneh berwarna merah yang sangat besar tumbuh di lembah itu. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa rumput aneh berwarna merah besar ini semuanya terbuat dari api. Kumpulan api merah kecil berkumpul untuk membentuk rerumputan besar yang aneh ini. Dan setiap rumput merah aneh memiliki 3 bunga. Sejumlah besar makhluk berkumpul di mulut lembah, memandangi rumput merah aneh di lembah. Ini adalah 3 rumput esensi api yang legendaris. Ini adalah bahan obat atribut api yang sangat langka yang hampir hanya ada di legenda. Di dunia luar, uang sebanyak apapun tidak dapat membelinya. Ye Tianfei menatap rumput merah besar yang aneh sejenak dan berkata dengan nada bersemangat. Bu, Xiao Fei, rumput esensi api 3 generasi ini sangat bermanfaat bagi kalian berdua, jangan sampai melewatkannya. Ye Tianfei melanjutkan. Saudaraku, kamu benar, saya dapat merasakan rumput esensi api 3 generasi ini memberikan manfaat besar bagi pembuluh darah ilahi Suzaku di badan saya. Xiao Fei berkata dengan penuh semangat. Pada saat ini, suara kicau burung bernada tinggi samar-samar datang dari badan Xiao Fei, melewati batu emas yang retak dan membubung ke langit, mengungkapkan emosi gembira, yang jelas diserap oleh rumput esensi api 3 generasi itu. Ya, aku juga bisa merasakannya. Miao Ziqiong hanya bisa mengangguk ringan. Xiao Fei, Ibu, jangan khawatir, aku pasti akan membelikan 3 rumput esensi api ini untukmu. Ye Tianfei mengangguk dan berkata, sekarang, semuanya, rumput raksasa yang terbuat dari api ini pastilah rumput esensi api terlahir 3 yang legendaris. Saya telah melihat pengenalan tentang rumput raksasa ini di sebuah buku kuno di perpustakaan klan. Bagi kita yang mempraktikkan energi dan hukum yang dikaitkan dengan api, rumput esensi api 3 kelahiran hanyalah sebuah objek suci budidaya dan memiliki nilai tak terbatas. Seorang pria parubaya berkata dengan penuh semangat di mulut lembah. Ya, saya juga pernah melihatnya. Beberapa makhluk lain di sekitarnya juga berbicara satu demi satu. Suku Miao adalah suku besar, terkenal di 3000 dunia. Mereka semua adalah anggota suku Miao. Mereka secara alami berpengetahuan luas dan dengan cepat mengenali 3 rumput esensi api. Ayo, kita bergegas bersama. Hati-hati semuanya. Konon ketiga roh api ini. Rumput mengandung energi dan hukum atribut api yang luar biasa, dan dapat bertahan secara mandiri. Ini adalah harta surga dan bumi yang relatif berbahaya. Namun, saya yakin dengan banyaknya dari kita yang bergabung, kita pasti dapat mengumpulkan rumput esensi api 3 generasi ini. Mulailah. Salah satu pria itu melambaikan tangannya dan memimpin dan bergegas ke lembah. Lebih dari 100 orang Miao bergegas ke lembah. Harus dikatakan bahwa orang Miao layak menjadi klan besar. Masing-masing orang Miao ini sangat kuat. Tekanan energi yang mereka keluarkan seperti gelombang raksasa yang bergulung, mengaum dan mengaum, membuat seluruh lembah berguncang. Murid-murid Miao ini mengeluarkan senjata atau senjata ajaib mereka satu persatu, melepaskan tekanan energi mereka, dan menyerang 3 rumput esensi api. Seluruh lembah berguncang dan terjadi kerusuhan total. Serangkaian serangan kekerasan seperti tetesan air hujan yang membombardir rumput esensi api 3 kehidupan itu. Segera, rumput esensi api kelahiran 3 mulai bereaksi, dan tampak menjadi sangat marah. Salah satu dari rumput esensi api kelahiran 3 tiba-tiba berayun seperti pisau api besar, menebas ke arah orang-orang Miao dengan kecepatan yang menakutkan. Salah satu orang Miao yang relatif lemah dipotong menjadi 2 bagian dengan pisau, dan dia mendengar raungan yang melengking. Namun, vitalitas pria Miao ini relatif kuat, dan dia tidak mati meskipun dia dipotong menjadi 2 bagian. Namun saat berikutnya, kedua bagian badannya mulai terbakar.
Energi pembakaran yang menakjubkan mengubah kedua bagian badannya menjadi dua keping batu bara hitam dalam sekejap, dan bahkan jiwanya pun mulai terbakar. "Selamatkan aku!" Pria Miao ini berteriak minta tolong. Beberapa orang Miao yang memiliki hubungan baik dengannya segera menggunakan berbagai cara untuk menyelamatkannya, namun hanya dalam beberapa tarikan napas, bocah Miao itu terbakar menjadi genangan batu bara hitam, dan kemudian berubah menjadi kehampaan sama sekali. Melihat hasil seperti itu, wajah orang Miao lainnya menjadi serius. Legenda itu memang benar. Rumput esensi api 3 generasi ini memang sangat berbahaya. Semua orang harus berhati-hati. Mari maju dan mundur bersama dan saling melindungi. Ayo lakukan ini, konsentrasikan upaya kita untuk membentuk formasi pertempuran Suzaku. Tangani salah satunya terlebih dahulu, lalu yang lain, dan kumpulkan rumput esensi api ini satu persatu secara berurutan. Salah satu pria itu berteriak dengan suara yang dalam. Jadi orang-orang Miao ini mundur serentak, dan kemudian menyerang salah satu rumput esensi api Sansheng bersama-sama. Dengan cara ini, memang jauh lebih aman. Lebih dari 100 orang Miao membentuk formasi pertempuran dan mengerahkan kekuatan tempur yang besar. Mereka hampir tidak bisa melawan rumput esensi api. Tapi Ye Tianfei melihat sekilas dan tahu bahwa akan sangat sulit bagi orang-orang Miao ini untuk mengumpulkan rumput esensi api 3 generasi ini. Bahkan jika mereka bisa mengumpulkannya pada akhirnya, mungkin akan memakan banyak waktu dan tenaga, energi, dan bahkan banyak korban jiwa. "Bu, Xiao Fei, kakak situ, ikuti aku, ayo masuk." Ye Tianfei berteriak pelan, lalu menggerakkan badannya dan bergegas ke lembah. Miao Ziqiong, Xiao Fei dan Situ Konger semuanya mengikuti Ye Tianfei. "Ayo kumpulkan yang itu dulu." Ye Tianfei memimpin dan bergegas menuju rumput esensi api berumur 3 tahun. Begitu Ye Tianfei mendekat, rumput esensi api 3 kelahiran bereaksi. Daun besar yang terbuat dari api menebas ke arah Ye Tianfei. Energi yang terkandung di dalamnya begitu keras sehingga membelah ruang kemanapun ia pergi terus-menerus terbang. Ye Tianfei mengeluarkan pedang panjang dan menebasnya. Cahaya pedang tebal muncul dan bertabrakan dengan daun. Satu pedang bisa menyamakan dunia. Terdengar suara benturan logam yang jelas, dan daun tersebut berhasil diblokir. Tapi rumput esensi 3 api sepertinya benar-benar kesal. Seluruh rumput raksasa bergegas menuju Ye Tianfei, melambaikan daunnya satu persatu, seperti pisau api, dan menebas Ye Tianfei dengan pisau acak. Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan 5 pedang panjang meluncur keluar untuk membentuk formasi pedang abadi pembunuh 5 elemen. Mereka berguling dan mencekiknya, terus-menerus bertabrakan dengan dedaunan. Ye Tianfei bergegas ke bawah rimpang tebal rumput esensi api Sansheng dan meninju akarnya. Lebih dari 10.000 naga. Kekuatan fisik yang menakutkan dicurahkan dari tinju dengan cara yang kuat, langsung menghancurkan sebagian besar tanah di akar rumput esensi api 3 kehidupan, memperlihatkan jurang tanah hitam yang besar. Akar dari rumput esensi api kelahiran 3 di bawah tanah hampir seluruhnya terbuka. Rumput esensi api 3 Seng ini sepertinya tahu bahwa ia telah bertemu dengan seorang ahli. Ia mencabut semua akarnya di udara dan berlari ke kejauhan, bahkan mencoba melarikan diri. Di mana harus melarikan diri? Ye Tianfei berteriak keras, menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan tiba-tiba muncul di depan, menghentikan 3 kelahiran rumput esensi api, lalu mengulurkan tangannya yang besar, terus memperbesar, dan meraih rumput esensi api 3 kelahiran dengan sekuat tenaga. Siapa anak laki-laki itu? Pada saat ini, semua murid Miao melihat ke arah Ye Tianfei. Mereka semua terkejut ketika melihat Ye Tianfei sendirian mengalahkan rumput esensi api 3 kehidupan dan melarikan diri. Itu dia, saudara laki-laki Miao Xiaofei. Di pernikahan Miao Xiaofei dan pangeran kedua dari klan Jiao, dia tiba-tiba muncul dan merusiak pernikahan. Segera, seorang anak laki-laki Miao mengenali Ye Tianfei, karena tentu saja anak laki-laki Miao ini ada di alun-alun itu dan telah melihat Ye Tianfei. Namun ketika gua ilahi Suzaku dibuka, pria Miao ini segera pergi dan memasuki gua ilahi Suzaku terlebih dahulu, sehingga ia tidak melihat adegan di mana Ye Tianfei kemudian menunjukkan kekuatannya dan membunuh tuan setengah kaisar dari suku Miao dan Jiao. Lihat, Miao Xiaofei juga ada di sini. Kemudian, orang-orang Miao itu menemukan Xiaofei yang mengikuti Ye Tianfei, menunjuk ke arah Xiaofei dan berteriak. Saat ini,
Tangan besar Ye Tianfei telah meraih rumput esensi api Sansheng. Gemuruh. Rumput esensi api kelahiran 3 segera meleduk dengan energi yang menakutkan, berjuang dengan seluruh kekuatannya, dan roket yang terdiri dari api disemprotkan dari badan besar itu. Jumlahnya mencengangkan dan padat, dan mereka menembak ke arah Tianfei dengan kecepatan tinggi, seperti hujan lebat. Hanya saja roket-roket itu menghantam badan Ye Tianfei, kecuali mengeluarkan serangkaian suara dentang, tapi tidak bisa melukai Ye Tianfei. Faktanya, kekuatan roket ini begitu kuat sehingga para master setengah kaisar yang badannya tidak cukup kuat tidak berani menahan panah kekerasan tersebut secara langsung. Namun, badan Ye Tianfei terlalu kuat dan dia tidak takut sama sekali. Ambil dariku. Telapak tangan Ye Tianfei tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan dia dengan erat menggenggam rumput esensi api 3 generasi. Dia tidak hanya mengerahkan kekuatan fisik yang kuat, tetapi energi spiritual di badannya juga dilepaskan dengan cara yang kuat, dan dia menekannya ke arah ketiganya. Generasi rumput esensi api. Ye Tianfei sekarang adalah setengah kaisar junior, dan energi spiritualnya juga sangat kuat, tidak lebih lemah dari kekuatan fisiknya. Di bawah penindasan ganda kekuatan fisik dan energi spiritual Ye Tianfei, rumput esensi api 3 kelahiran akhirnya tidak mampu melawan dan disegel secara paksa oleh Ye Tianfei. Xiao Fei, aku akan mengajarimu rumus ajaib sekarang. Ikuti petunjuk rumus ajaib itu dan langsung membuat tanaman berumur 3 tahun ini menjadi api. Rumput esensi ditelan ke dalam badan dan segera dimurnikan. Ye Tianfei berkata pada Xiao Fei melalui transmisi suara. Kemudian Ye Tianfei segera menyuntikkan aliran informasi kekuatan jiwa ke dalam lautan jiwa Xiao Fei. Ini adalah formula sihir tingkat tinggi yang khusus memurnikan harta yang mengandung energi atribut api. Memperbaiki di sini, Xiao Fei tercengang. Secara objektif, lingkungan ini tidak cocok untuk pemurnian dan budidaya. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu, kata Ye Tianfei melalui transmisi suara. Hanya bercanda, kekuatan Ye Tianfei sendiri dapat dengan mudah melawan lebih dari selusin master setengah kaisar, dan ada 100 master setengah kaisar di Menara Tiandao. Bagus. Xiao Fei segera mengangguk setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Tentu saja dia sangat percaya pada Ye Tianfei. Buka mulutmu. Ye Tianfei berteriak pelan. Xiao Fei segera membuka mulutnya. Ye Tianfei memasukkan rumput esensi api kelahiran 3 ke dalam mulut Xiao Fei. Rumput esensi api kelahiran ketiga telah disegel oleh Ye Tianfei, dan Ye Tianfei dapat mengecilkannya kapan saja. Xiao Fei segera menjalankan metode yang baru saja diajarkan Ye Tianfei padanya, dan kemudian mulai menyempurnakan rumput esensi api 3 generasi. Tidak bagus. Dia mengambil rumput esensi api berumur 3 tahun. Melihat pemandangan ini, orang-orang Miao sedikit cemas dan tampak sangat tidak mau. Tapi saat ini, orang-orang Miao ini juga bisa melihat bahwa kekuatan Ye Tianfei pasti jauh lebih baik dari mereka, jadi tidak ada satupun orang Miao yang berani datang dan menghentikannya. Hanya bercanda, begitu banyak dari mereka yang menyerang rumput esensi api 3 generasi, tetapi mereka belum menangkapnya sampai sekarang. Namun, Ye Tianfei sendirian menekan rumput esensi api 3 generasi dalam sekejap dan berhasil mengumpulkannya sangat besar. Bahkan orang Miao pun dapat melihatnya. Semuanya, ayo pergi. Cobalah untuk mengumpulkan Sansheng Hu Jingqiao ini sesegera mungkin. Salah satu pria itu berteriak. Jadi orang-orang Miao ini bekerja sama dan terus menyerang Sansheng Hu Jingqiao yang baru saja mereka serang. Pada saat ini, Ye Tianfei mengulurkan badannya, bergegas menuju rumput esensi api 3 generasi lainnya, dan mulai menyerang. Sesaat kemudian, rumput esensi api 3 kelahiran ini juga berhasil dikumpulkan oleh Ye Tianfei. Bu, kamu bisa menyempurnakan yang ini, kata Ye Tianfei pada Miao Ziqiong. Oke, Miao Ziqiong mengangguk. Jadi Ye Tianfei mengajarkan teknik itu kepada Miao Ziqiong, dan kemudian memasukkan rumput esensi api 3 kehidupan ke dalam mulutnya. Dengan cara ini, Xiao Fei dan Miao Ziqiong duduk bersila di lembah dan mulai berkonsentrasi untuk memurnikan 3 rumput esensi api hidup di badan mereka. Dan Ye Tianfei bergegas menuju 3 kelahiran rumput esensi api lainnya. Saudara Situ, apakah Anda memerlukan rumput esensi api 3 generasi ini? Ye Tianfei bertanya pada Situ Konger. Bagaimanapun, Situ Konger telah banyak membantu selama periode ini.
Tidak mungkin bagi Ye Tianfei untuk membawanya berburu harta karun tanpa memberinya harta apapun. Saudara Ye, rumput esensi api ini sangat bermanfaat bagi Bibi dan Xiao Fei, tetapi tidak memberikan manfaat besar bagi budidaya saya. Saya tidak membutuhkannya lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan sopan padamu saat kamu bertemu harta kesayanganku. Situ Konger berkata sambil tersenyum. Baiklah, saudara Situ, jika kamu menemukan harta karun yang kamu inginkan, katakan saja. Ye Tianfei mengangguk. Haha, Kakak Ye, persahabatan seperti apa yang kita miliki, apakah kita masih harus bersikap sopan? Situ Konger tertawa dan berkata, ya, sama-sama berdasarkan persahabatan kita. Ye Tianfei mengangguk. Saat berbicara, Ye Tianfei tidak berhenti, tetapi terus mengumpulkan rumput esensi api 3 generasi. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei mengumpulkan total lebih dari 23 generasi rumput esensi api. 20 rumput esensi 3 api ini didistribusikan secara merata ke Xiao Fei dan Miao Ziqiong untuk dimurnikan. Saat ini, mungkin masih ada 5 atau 6 rumput esensi api kelahiran 3 yang tersisa di lembah. Sial, bagaimana kekuatan orang ini bisa begitu menakutkan? Jika ini terus berlanjut, ketiga rumput esensi api kehidupan di lembah ini akan diambil olehnya. Orang-orang Miao itu sangat tidak rela. Tapi mereka menyaksikan Ye Tianfei menggunakan kekerasan untuk menekan Sunshine Fire Essence Grace satu demi satu. Mereka telah lama takut dengan kekuatan mengerikan Ye Tianfei, dan mereka tidak berani memprovokasi Ye Tianfei sama sekali, dan mereka bahkan tidak berani untuk melihat di Ye Tianfei secara langsung. Tepat ketika Ye Tianfei hendak terus mengumpulkan 3 rumput esensi api yang tersisa, dia tiba-tiba melihat nyala api yang sangat kecil berkedip dengan cepat dari sudut matanya, bergegas keluar dari lembah sepanjang lintasan yang sangat rahasia. Ye Tianfei segera berbalik untuk melihat, kekuatan jiwanya dilepaskan pada saat yang sama, dan dia langsung merasakan nyala api. Itu sebenarnya adalah api surgawi 3 kesengsaraan. Ye Tianfei berseru kegirangan. Api surgawi 3 kesengsaraan adalah jenis api surgawi yang tercatat dalam daftar api surgawi, yang sangat langka. Ye Tianfei tidak menemukan api surgawi 3 kesengsaraan semacam ini di kehidupan terakhirnya, dan dia tidak berharap memiliki kesempatan untuk menemukannya di kehidupan ini. Saya mengerti mengapa ada begitu banyak rumput esensi api 3 kehidupan di lembah ini. Alasan utamanya adalah api surgawi 3 kesengsaraan ini. Api surgawi 3 kesengsaraan ini telah lama bersembunyi di lembah ini, mengubah energi dan hukum lembah ini, dan aura yang dilepaskan oleh api surgawi 3 kesengsaraan telah berlipat ganda seiring berjalannya waktu, dan semua rumput esensi 3 kehidupan api yang langka ini memiliki telah lahir. Ye Tianfei berspekulasi dalam benaknya bahwa dia mungkin sudah memahami situasi di lembah ini. Saya harus mendapatkan api surgawi 3 kesengsaraan ini. Setelah mendapatkan api surgawi 3 kesengsaraan ini, teknik api anehku pasti akan melonjak. Ye Tianfei melintas dan mengejar api surgawi 3 kesengsaraan. Lalu, sebelum Ye Tianfei bisa menyusul, memanggil, 8 sosok hitam melintas, dan 8 makhluk terbungkus jubah hitam tiba-tiba muncul, tepat mengelilingi api surgawi 3 kesengsaraan. Makhluk dari faksi gelap, dan semuanya adalah master tingkat setengah kaisar. Kenapa ada makhluk dari golongan gelap muncul di Gua Ilahi Suzaku? Sekilas Ye Tianfei mengenali bahwa ke-8 makhluk itu termasuk dalam faksi gelap, dan diam-diam dia terkejut. Begitu 8 makhluk gelap muncul, mereka masing-masing mengeluarkan jaring hitam besar, membuangnya, dan energi gelap yang dahsyat meleduk. 8 jaring hitam besar dilemparkan ke arah api surgawi 3 kesengsaraan pada saat yang bersamaan. Saya melihat setiap jaring hitam besar menyemburkan benang hitam pekat, menyelimuti api surgawi 3 kesengsaraan. Ye Tianfei dapat melihat bahwa 8 jaring hitam besar ini adalah senjata ajaib yang sangat menakutkan, mengandung energi gelap dan hukum gelap yang sangat kuat. 8 jaring besar yang terjalin bersama tampaknya membentuk jaring, menutup semua rute pelarian api surgawi 3 kesengsaraan. Jelas sekali bahwa 8 makhluk dari faksi gelap ini datang khusus untuk api surgawi 3 kesengsaraan. Ye Tianfei tahu di dalam hatinya bahwa mungkin ketika dia berhadapan dengan 3 rumput esensi api tadi, 8 makhluk dari faksi gelap ini sudah bersembunyi di dekatnya, menunggu saat yang tepat untuk mengambil tindakan melawan 3 api surgawi bencana. Mendengus. Apakah kamu berani merebut harta yang aku sukai?
Ye Tianfei mensibir. Kata-kata itu jatuh. Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan lusinan senjata ajaib keluar, diaktifkan pada saat yang sama, seperti lusinan matahari yang menyilaukan, membombardir 8 makhluk gelap. Lusinan senjata ajaib ini semuanya adalah senjata ajaib tingkat setengah kaisar. Beberapa waktu yang lalu, Ye Tianfei membunuh begitu banyak master setengah kaisar dan memanen sejumlah besar senjata sihir tingkat setengah kaisar. Sebagai senjata ajaib cadangan. Singkatnya, Ye Tianfei sekarang tidak kekurangan senjata ajaib setengah kaisar, dan dapat membuang lusinan senjata ajaib sesuka hati. Dan itu dapat mengaktifkan dan mengontrol lusinan senjata sihir setengah kaisar pada saat yang sama, yang tidak mungkin dilakukan oleh master setengah kaisar biasa. Ye Tianfei dapat melakukannya dengan mudah hanya dengan mempraktikkan seni pengendalian senjata. Lusinan senjata sihir setengah kaisar meleduk bersamaan, dan tekanan energi yang dilepaskan sangat menakutkan, memaksa 8 makhluk gelap itu mundur. Kemudian, Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memindahkan 10 master setengah kaisar keluar dari menara Tiandao. Masing-masing dari mereka mengorbankan senjata ajaib setengah kaisar dan menyerang 8 makhluk sekte gelap. 10 master setengah kaisar ini semuanya adalah setengah kaisar kuno, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Di bawah serangan penuh, 8 makhluk dari faksi gelap segera menjadi panik. Namun, kekuatan tempur 8 makhluk golongan gelap ini tidak lemah, dan mereka dengan cepat menyesuaikan diri dan mulai bertarung dengan 10 master setengah kaisar. Namun dengan cara ini, 8 makhluk gelap ini tidak dapat lagi terus mengepung api surgawi 3 kesengsaraan. Badan Ye Tianfei bersinar dan dia dekat dengan api surgawi 3 kesengsaraan dalam sekejap. Ye Tianfei menjentikkan jarinya dan melepaskan semua api aneh yang dimilikinya. Total ada 5 jenis. Api duniawi, api gelap 3 gagak, api sejati 3 rase, api iblis hitam kuning, dan api langit yang. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan menggunakan teknik api aneh. 5 jenis api aneh digabungkan menjadi satu dan berubah menjadi telapak tangan besar yang terdiri dari api, yang melesat ke arah api surgawi 3 kesengsaraan. Menangkapnya, 5 jenis api aneh. 8 makhluk gelap semuanya menunjukkan mata serakah saat mereka melihat Ye Tianfei melepaskan 5 jenis api aneh sekaligus. Namun, mereka dikelilingi oleh 10 master setengah kaisar yang bertarung, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk bergegas menghadapi Ye Tianfei. Gemuruh. Pada saat ini, api surgawi 3 kesengsaraan diserang dan menjadi ganias. Ukurannya terus membesar dan bertarung sengit dengan 5 jenis api aneh. Api surgawi 3 kesengsaraan memiliki peringkat yang sangat baik dalam daftar api surgawi, dan dianggap sebagai api alien yang relatif kuat. Namun, teknik api aneh yang digunakan Ye Tianfei saat ini terdiri dari 5 jenis api aneh dan bahkan lebih kuat. Terlebih lagi, Alien Fire Art adalah seni sihir yang dapat mengendalikan api alien dengan sempurna. Setelah bertarung dengan 5 jenis api alien untuk beberapa saat, api langit 3 kesengsaraan mulai mundur terus-menerus, lalu tiba-tiba berakselerasi dan melarikan diri menuju kejauhan. Di mana harus melarikan diri? Ye Tianfei mengulurkan tangannya, dan 5 jenis api aneh mengejarnya pada saat yang sama, terus-menerus melintasi ruang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Tianfei menggabungkan teknik api aneh dengan energi ruang dan waktu, memungkinkan 5 jenis api aneh terus bergerak melintasi ruang dan waktu dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Ye Tianfei juga menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan mengejar api surgawi 3 kesengsaraan. Setelah beberapa saat, 5 jenis api aneh, di bawah berkah seni api aneh, pertama kali menyusul api surgawi 3 kesengsaraan dan bertarung dengannya lagi. Kemudian Ye Tianfei juga menyusul dan bergabung dalam pertarungan, menggunakan berbagai teknik seni bela diri, meninju dan menendang, serta bertarung dengan api surgawi 3 kesengsaraan. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga menggunakan teknik khusus dalam mengumpulkan api aneh, membentuk segel misterius dan membungkusnya di sekitar api surgawi 3 kesengsaraan. 8 makhluk gelap di kejauhan sangat cemas ketika mereka melihat Ye Tianfei berurusan dengan api surgawi 3 kesengsaraan, karena mereka datang untuk api surgawi 3 kesengsaraan. Namun, 10 master setengah kaisar menerima perintah dari Ye Tianfei dan dengan erat membungkus 8 makhluk dari faksi gelap ini, tidak memberi mereka kesempatan untuk datang sama sekali. Setelah beberapa saat, api surgawi 3 kesengsaraan secara bertahap tidak mampu bertahan di bawah kekuatan gabungan dari 5 jenis api aneh dan Ye Tianfei.
Teknik yang digunakan Ye Tianfei untuk mengumpulkan api aneh sangat mengekangnya, menyebabkannya perlahan kehilangan kekuatan untuk melawan. Namun, pada saat ini, sosok-sosok hitam muncul di langit satu demi satu, melepaskan energi gelap yang kuat yang mengguncang seluruh dunia dengan hebat. Ada 8 makhluk lagi dari faksi gelap. Dan semuanya adalah master tingkat setengah kaisar. Apa yang terjadi? Kenapa banyak sekali makhluk gelap di gua ilahi Suzaku ini? Ye Tianfei tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia melihat 8 makhluk gelap yang datang dari langit. Secara total, 16 makhluk dari faksi gelap telah muncul di sini, dan semuanya adalah master tingkat setengah kaisar. Ini sudah merupakan kekuatan yang sangat kuat. Begitu banyak makhluk gelap yang tiba-tiba muncul di gua Suzaku. Di antara mereka, situasinya agak tidak normal. 8 makhluk baru dari faksi gelap bergegas menuju Ye Tianfei pada saat yang sama, dan segera mulai melancarkan serangan energi yang hebat. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan langsung memindahkan 8 master setengah kaisar untuk menemui mereka. Sekarang adalah saat kritis untuk mengumpulkan api surgawi 3 kesengsaraan, dan Ye Tianfei tentu tidak ingin melakukan apapun dengan makhluk gelap ini. Sial, kenapa bocah manusia ini punya begitu banyak tuan setengah kaisar bersamanya? Makhluk-makhluk dari faksi gelap itu tercengang ketika mereka melihat Ye Tianfei melepaskan 8 master setengah kaisar lagi. 8 master setengah kaisar yang dilepaskan oleh Ye Tianfei bergegas maju dan mulai bertarung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan cara ini, 8 makhluk baru dari faksi gelap dihentikan dan tidak bisa mendekati Ye Tianfei sama sekali. Ye Tianfei terus berkonsentrasi untuk menangani api surgawi 3 kesengsaraan. Setelah beberapa saat, akhirnya, Ye Tianfei dan 5 jenis api aneh menyerbu ke depan dan sepenuhnya menundukkan api surgawi 3 kesengsaraan. Ye Tianfei mulai memurnikannya di tempat. Ye Tianfei sangat berpengalaman dalam mengumpulkan api aneh di kehidupan sebelumnya, dan dia telah mengumpulkan 5 jenis api aneh di kehidupan ini, jadi dia sudah terbiasa memurnikan api aneh. Akhirnya disempurnakan. Setengah jam kemudian, Ye Tianfei tersenyum dan berkata dengan lembut. Api surgawi 3 kesengsaraan telah menjadi sangat patuh di depan Ye Tianfei. Dengan api surgawi 3 kesengsaraan, kekuatan teknik api anehku akan meningkat pesat. Ye Tianfei berkata dengan percaya diri. Api surgawi 3 kesengsaraan dikumpulkan oleh anak manusia itu. Ketika 16 makhluk gelap melihat pemandangan ini, mata mereka menjadi marah dan tampak sangat tidak mau. Mengapa makhluk gelap ini muncul di gua Suzaku? Ye Tianfei berbalik dan melihat ke-16 makhluk gelap. Sekarang, melalui persepsi jiwa Ye Tianfei, dia menemukan bahwa ada sesuatu yang terjadi di lembah tempat 3 rumput esensi api berada. Karena Xiao Fei dan Miao Ziqiong masih menyempurnakan rumput esensi api 3 Seng di lembah itu. Selain itu, ada banyak orang Miao di lembah tersebut. Baru saja, orang-orang Miao ini bekerja sama untuk menundukkan 5 rumput esensi api berumur 3 tahun. 5 rumput esensi api kelahiran 3 ini ditinggalkan oleh Ye Tianfei. Karena dia menemukan api surgawi 3 kesengsaraan, Ye Tianfei mulai menangani api surgawi 3 kesengsaraan dengan seluruh kekuatannya. Setelah murid-murid Miao mengumpulkan 5 rumput esensi api Sansheng, mereka sebenarnya menargetkan Xiao Fei dan Miao Ziqiong. Semuanya, kalian semua baru saja melihatnya dengan mata kepala sendiri. Keduanya memurnikan total lebih dari 23 tahun rumput esensi api. Mereka mengambil hampir setengah dari rumput esensi api 3 kehidupan di lembah ini. Jumlah kita sangat banyak, hanya 5 tanaman yang dapat dibagi rata. Ini sangat tidak adil. Mari kita manfaatkan ketidakhadiran kakak laki-laki Miao Xiao Fei dan tangkap mereka untuk melihat apakah ada cara untuk mengekstrak esensi dari rumput esensi api 3 kehidupan yang telah mereka saring ke dalam badan mereka, dan kemudian kita semua dapat membagikannya bersama. Salah satu orang Miao menyarankan. Tapi kakak laki-laki tertua Miao Xiao Fei sangat kuat. Bukankah kita takut akan balas dendamnya? Orang Miao lainnya sedikit khawatir. Apa yang kamu takutkan? Ya, kakak tertua Miao Xiao Fei memang sangat kuat, dan tidak ada satupun dari kita yang bisa mengalahkannya. Tapi setelah kami mendapatkan esensi dari rumput esensi api 3 generasi di badan mereka, kami segera pergi untuk mencari tuan setengah kaisar di klan kami sebagai pendukung kami penyihir. Saya yakin selama kita berlindung pada tuan setengah kaisar di klan kita dan bekerja sama dengan mereka, kita tidak perlu takut pada anak itu.
Kata pria Miao yang memberikan saran itu. Itu masuk akal. Oke, ayo kita lakukan dengan cepat. Setelah mendengar ini, orang Miao lainnya merasa itu masuk akal dan mengangguk setuju. Jadi orang-orang Miao di lembah mengepung Miao Ziqiong dan Miao Xiaofei, ibu dan anak perempuannya, satu persatu, siap untuk mengambil tindakan. Jika kamu berani menyentuh ibuku dan Xiaofei, mereka semua akan mati. Awalnya, Ye Tianfei belum memutuskan apakah akan membunuh semua orang Miao, tapi sekarang dia membuat keputusan dalam sekejap. Tertawa, Ye Tianfei langsung menamjamukan pedang jiwa surgawi. Dengan tingkat kekuatan jiwa Ye Tianfei saat ini, pedang jiwa surgawi terlalu kuat. Tidak hanya memiliki energi yang luar biasa, tetapi juga dapat menyerang dari jarak jauh. Pada saat ini, di lembah, salah satu orang Miao adalah orang pertama yang bergegas menuju Xiaofei, menawarkan senjata ajaibnya, dan hendak menembaknya ke arah Xiaofei. Xiaofei dan Miao Ziqiong sedang berkonsentrasi untuk memurnikan rumput esensi api berusia 3 tahun di badan mereka. Mereka belum sepenuhnya memurnikannya. Saat ini, mereka merasa bahwa orang-orang Miao sedang mengelilingi mereka, dan mereka tidak dapat menahannya segera membuka mata mereka, menunjukkan ekspresi cemas. Si Tukonger muncul di depan Xiaofei dan Miao Ziqiong, siap melindungi mereka. Sekarang, seorang anak laki-laki Miao yang sedang berjalan di depan tiba-tiba berteriak, mata, telinga, mulut dan hidungnya berdarah. Dia terjatuh ke belakang dan terjatuh jauh. Sebelum orang Miao lainnya mengetahui apa yang terjadi, orang lain pingsan, lalu dia memegangi kepalanya dan berteriak, berguling-guling di tanah. Kemudian, raungan terus terdengar, dan anak-anak Miao di lembah terus berteriak, dan badan mereka mulai terbang dan menabrak kejauhan. Setelah beberapa saat, semua orang Miao jatuh ke tanah dan berteriak. Saya mengerti, pasti saudara Ye yang mengambil tindakan. Metode saudara Ye benar-benar tidak dapat diprediksi. Dia dapat membunuh orang-orang ini dengan mudah bahkan dari jarak jauh. Benar sekali, kekuatan orang-orang ini sesederhana semut bagi saudara Ye. Si Tukonger memandangi anak-anak Miao yang berguling-guling di tanah dan berteriak, dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Oke, Bibi, Xiaofei, konsentrasi saja untuk terus menyempurnakan, jangan khawatir. Saudara Ye telah mengambil tindakan untuk menangani orang-orang itu. Si Tukonger berkata pada Xiaofei dan Miao Ziqiong. Xiaofei dan Miao Ziqiong terkejut sekaligus bahagia saat melihat anak-anak Miao itu jatuh ke tanah satu persatu dalam sekejap mata dan tidak mampu melawan, lalu mereka mulai berkonsentrasi pada pemurnian. Si Tukonger tetap berada di dekatnya untuk melindungi mereka. Pada saat ini, selusin master setengah kaisar yang dilepaskan oleh Ye Tianfei sedang bertarung sengit dengan 16 makhluk dari faksi gelap. 16 makhluk dari faksi gelap tahu bahwa Ye Tianfei memiliki total 6 jenis api aneh di badannya, dan mata mereka yang menatap Ye Tianfei penuh dengan keserakahan. Hei, sepertinya kalian sangat tertarik dengan api aneh di badanku. Dalam hal ini, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan 6 jenis api aneh ini. Kata Ye Tianfei sambil mensibir. Ye Tianfei menjentikkan jarinya, dan 6 jenis api aneh keluar pada saat yang sama, meleduk bersamaan dan berubah menjadi 6 kelompok api yang dahsyat. Kemudian Ye Tianfei menggunakan teknik api aneh, dan 6 api berbeda bergabung menjadi sebuah bola, berubah menjadi tinju api besar, dan meninju makhluk gelap di antara mereka. 6 api yang berbeda melebur menjadi satu, dan energi pembakaran yang dilepaskan sangat mengerikan. Dimanapun kepalen api bersentuhan, bahkan ruangnya pun terbakar dan terdistorsi, mengeluarkan suara mendesis. Makhluk gelap itu mengangkat pisau hitam panjang dan memblokirnya dengan satu pukulan. Pisau hitam panjang dan tinju api bertabrakan. Pisau hitam panjang langsung memotong tinju api menjadi 2. Kegelapan itu, mata makhluk itu sedikit bangga. Namun saat berikutnya, ekspresinya berubah. Tinju api yang dipotong menjadi 2 menyatu dalam sekejap, seperti memotong air dengan pisau. Tinju api yang dipasang kembali terus menyerang ke depan, mengenai dada makhluk gelap itu dengan satu pukulan. Dada makhluk gelap itu langsung tenggelam. 6 jenis api aneh menyerbu badannya bersama-sama. Saat berikutnya, badan makhluk gelap ini mulai terbakar, berubah menjadi bola api dalam sekejap mata. Makhluk gelap ini tidak tahan lagi dan berteriak.
Untuk bisa membuat Master Setengah Kaisar berteriak seperti ini, bisa dibayangkan betapa kuatnya 6 api yang berbeda jika digabungkan menjadi satu. Dalam sekejap, makhluk dari kegelapan itu terbakar habis, berubah menjadi abu, dan kemudian tersebar tertiup angin. Seorang Master Setengah Kaisar jatuh seperti ini. Bagus, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Setelah mendapatkan api surgawi 3 kesengsaraan, kekuatan teknik api aneh memang meningkat. Saat makhluk gelap lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan. "Ayo pergi!" Salah satu makhluk gelap itu berteriak dengan suara yang dalam. Kemudian ke-15 makhluk gelap itu berbalik dan pergi. Di mana harus melarikan diri? Ye Tianfei telah bersiap dengan baik, berteriak keras, menggunakan seni api aneh untuk mengaktifkan 6 jenis api aneh, dan mengejar makhluk gelap itu. Ye Tianfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan langsung memperpendek jarak antara dia dan 15 makhluk gelap. 18 Master Setengah Kaisar juga mengikuti Ye Tianfei, mengejar makhluk gelap itu. "Nak, tunggu." Tiba-tiba, salah satu makhluk golongan kegelapan berbalik, menatap Ye Tianfei dengan mata jahat, dan berkata dengan dingin, "Melarikan diri." Lalu makhluk gelap ini memberikan minuman ringan. Kepulan-kepulan. Badan 15 makhluk kegelapan meleduk pada saat yang sama, berubah menjadi 15 kumpulan kabut hitam terus menyebar ke ruang sekitarnya, dan menghilang dalam sekejap. Di bawah persepsi kekuatan jiwa Ye Tianfei, dia menemukan bahwa kabut hitam kecil sebenarnya berisi bagian dari kesadaran kekuatan jiwa. Dengan kata lain, makhluk gelap ini benar-benar meledukkan badan jiwa menjadi beberapa bagian, setidaknya terbagi menjadi puluhan bagian, dan diarahkan ke arah yang berbeda arah. Melarikan diri jauh ke angkasa. Hal ini membuat sulit untuk dilacak. Saya tidak menyangka makhluk gelap ini memiliki cara yang cerdik untuk melarikan diri. Ye Tianfei berhenti, dengan ekspresi serius di wajahnya. Hingga kini, Ye Tianfei telah beberapa kali bersentuhan dengan makhluk gelap ini. Ia merasa makhluk gelap ini tidak hanya kuat, tetapi juga menguasai banyak seni bela diri dan seni bela diri yang aneh, sehingga sulit untuk dihadapi. Aneh. Gua Zuk adalah alam rahasia yang dikuasai oleh orang Miao. Mengapa ada begitu banyak kegelapan? Apakah sekelompok makhluk telah masuk? Mungkinkah ada harta karun di Gua Suzaku yang menarik perhatian makhluk gelap ini? Ye Tianfei menatap ke lokasi di mana makhluk gelap itu menghilang, dan sedikit mengernyit. Menurut Kaisar Yan, makhluk gelap ini adalah sumber perang yang menghancurkan dunia. Oleh karena itu, Ye Tianfei lebih memperhatikan makhluk gelap ini. Kemudian Ye Tianfei memindahkan 18 Master Setengah Kaisar kembali ke Menara Tiandao dan kembali ke lembah sebelumnya. Xiao Fei dan Miao Ziqiong masih duduk bersila di lembah memurnikan rumput esensi api 3 generasi di badan mereka. Situ Konger melindungi Hyukum untuk mereka. Ada lebih dari 100 mahiat orang Miao di lembah, semuanya dibunuh oleh Ye Tianfei dari jarak jauh dengan pedang Tianhun. "Saudaraku Ye, kamu kembali." Situ Konger tidak bisa menahan kegembiraannya saat melihat Ye Tianfei kembali ke lembah. Ye Tianfei mengulurkan tangan dan mengambil semua barang milik lebih dari 100 orang Miao, dan kemudian mengeluarkan 5 rumput esensi api 3 kehidupan yang tersegel dari salah satu cincin luar angkasa. Kelima Sansheng Hu Jingcao ini adalah hasil kerja sama lebih dari 100 orang Miao untuk menaklukkan segel tersebut. Ye Tianfei menyuntikkan 5 rumput esensi api 3 kehidupan ke dalam badan ibunya dan Xiao Fei, dan membiarkan mereka memurnikannya. "Saudara Situ, aku akan memberimu barang-barang ini. Anda tidak memperoleh apapun di lembah ini, jadi anggaplah ini sebagai. Saya kira itu untuk memberikan kompensasi kepada Anda." Kemudian Ye Tianfei mengirim semua barang milik lebih dari 100 orang Miao ke Situ Konger dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah." Situ Konger tidak menolak dan langsung menerimanya. Setengah jam kemudian, Xiao Fei dan Miao Ziqiong selesai memurnikan dan menyerap rumput esensi api 3 generasi di badan mereka pada saat yang sama dan berdiri. Persepsi kekuatan jiwa Ye Tianfei mengungkapkan bahwa energi spiritual dalam badan mereka jauh lebih murni dari sebelumnya. 2 hantu Suzaku keluar dari badan mereka. Mereka terlihat jauh lebih padat dari sebelumnya, dan tekanan yang mereka keluarkan bahkan lebih menakutkan, mengguncang ruang di lembah dan sedikit memutarbalikkannya. Sungguh fena ilahi Suzaku yang menakutkan. Pantas saja suku Miao bisa menjadi suku yang terkenal dan berkuasa di antara 3.000 dunia.
Si Tukonger tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji karena terkejut. Xiao Fei dan Suzaku Divine Vein ibuku termasuk yang tertinggi di antara seluruh rakyat Miao, jadi tentu saja mereka sangat kuat. Ye Tianfei tersenyum. Oke, ayo pergi, kata Ye Tianfei. Selanjutnya, kita akan menemukan istana kuno. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, menurut Miao Yuguan, tujuan utama pangeran dan penyihir tua memasuki Gua Suzaku adalah untuk menemukan istana kuno. Ye Tianfei memperkirakan pangeran tertua dan penyihir tua pasti sedang mencari istana kemana-mana sekarang. Naiki dulu dan dapatkan kerangka Suzaku di istana. Kamu bubar dan cari, dan jika kamu menemukan istana kuno, segera kirimi aku pesan. Ingat satu kalimat, kuil Suzaku muncul di awal Yuns. Anda dapat menemukannya berdasarkan kalimat ini. Ye Tianfei berpikir sejenak, lalu memindahkan 30 master setengah kaisar keluar dari menara Tiandao dan meminta mereka pergi ke arah yang berbeda untuk menemukan istana. Tuan setengah kaisar ini semuanya memiliki batasan yang diberlakukan oleh kaisar hutan belantara kuno, dan sekarang sepenuhnya dikendalikan oleh Ye Tianfei, jadi Ye Tianfei tidak perlu mengkhawatirkan kesetiaan mereka. Tentu saja, Ye Tianfei tidak akan mempermalukan mereka dan menjaga rasa hormat terhadap mereka dari awal hingga akhir. Ye Tianfei bahkan berjanji bahwa jika ada kesempatan di masa depan, dia akan membantu Tuan setengah kaisar ini melanggar batasan di badan mereka dan membiarkan mereka mendapatkan kembali kebebasannya. Oleh karena itu, 100 master setengah kaisar di menara Tiandao secara bertahap melepaskan kewaspadaan mereka terhadap Ye Tianfei. Selain itu, kekuatan Ye Tianfei saat ini telah meningkat pesat, dan kekuatan tempur luar biasa yang dia tunjukkan juga membuat kagum 100 master setengah kaisar. Sekarang 100 master setengah kaisar mulai sedikit mengagumi Ye Tianfei, sehingga mereka dapat mematuhi berbagai perintah Ye Tianfei dengan sepenuh hati. Cobalah untuk tidak menonjolkan diri dan temukan cara untuk menyembunyikan jejakmu. Ye Tianfei memperingatkan. 30 master setengah kaisar mengangguk satu demi satu, dan kemudian mulai bergegas ke arah yang berbeda. Ye Tianfei membawa ibunya, Xiao Fei dan Si Tukong. Putranya menuju ke depan. Sepanjang jalan, saya menemukan banyak harta karun yang mengandung energi dan hiukum atribut api, dan memperoleh banyak hal. Hanya saja Ye Tianfei kini ingin segera menemukan istana kuno tersebut, sehingga ia tidak banyak berhenti di sepanjang perjalanan dan tidak sengaja menjelajah dan berburu harta karun. Faktanya, Gua Ilahi Suzaku ini adalah dunia kecil yang relatif besar. Langit dan bumi mengandung energi dan hiukum atribut api yang luar biasa. Dalam lingkungan seperti itu, lahirlah sejumlah besar harta karun yang mengandung energi atribut api. Banyak anak-anak dari kelompok etnis Miao dan makhluk dari kekuatan lain di alam Suzaku menjelajahi dan berburu harta karun di dunia kecil ini. Dunia ini sangat ramai dan panennya sangat bagus. Di alam Suzaku, kecuali anggota suku Miao, sebagian besar makhluk dari kekuatan lain juga fokus pada budidaya energi atribut api, karena lingkungan dunia alam Suzaku mengandung energi atribut api yang kaya. Oleh karena itu, harta karun di Gua Ilahi Suzaku adalah sumber daya budidaya yang sangat baik bagi sebagian besar makhluk di alam Suzaku. Hampir sepanjang hari nanti, Ye Tianfei membawa Xiao Fei dan mereka bertiga maju. Tiba-tiba, Ye Tianfei menerima pesan. Itu dikirim oleh salah satu master setengah kaisar yang dikirim ke sana. Sepertinya aku telah menemukan istananya. Di rawa, sejumlah besar master Miao telah mengepung rawa. Sulit untuk masuk. Pesan yang dikirim oleh master setengah kaisar adalah seperti ini. Bersambung.